Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Wal mashu alal imamati duna ra'si li ghairi uzrin la yajuzu. Masalah kita masih masalah tentang wudu, tentang ngambil air sembahyang. Bermacam-macam cara dari mazhab yang 4 untuk memudahkan kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mashu alal imamati, dan bermula menyapu artinya bukan nyapu lantai ya, ngusap apa? Kepala, baik ada rambutnya maupun kagak, diusap aja udah ya. Kalau habis cukur botak, rambut gua enggak ada, pala enggak usah, nah itu salah. Walaupun enggak ada rambut, palanya menisnang, terus diapain? Diusap. Nah di sini lain lagi. Wal mashu alal imamati, dan bermula mengusap alal imamati, pala yang dibungkus sama sorban, duna roksi, bukannya apa? Bukannya kepala, li ghairi uzrin, tidak ada uzur apa-apa, la yajuzu, hukumnya enggak boleh. Saya contohin, ada orang kepalanya botak, malu ya, kalau dibuka sorbannya, nggak pakai peci, ngambil air sembahyang, langsung mukanya diapain? Usap, terus kepalanya disapu. Karena ada sorbannya, nah sorbannya dibasahin nembus. Model sorban begini ini nembus. Kalau jaket mah nggak nembus ya, air. Jadi pala dikerembongin sama sorban, ya. Pecinya nggak pakai peci, dibungkus aja palanya sama sorban. Itu banyak terjadi di Arab ya, nggak pakai peci tapi dibungkus palanya sama apa? Sorban. Ngambil air wudu, muka dibasuh, gampang dibasuh muka 3 kali, terus nyapu pala 3 kali. Walaupun ada sorbannya, ditepak, nembus masih air kemana? Ke kepala, walaupun ada sorbannya. Ada lagi orang palanya bisul mulu, palanya bisul, berotok, gede-gede, pakai peci nggak muat, dia pakai sorban, dia bungkus sama sorban. Jadi kalau dia ablak malu, palanya benjolan mulu. Boleh ngambil wudu, air ditadangin, diapain? Disapu kepalanya. Yang banyak kan airnya ya, jangan dibang lemet-lemet, lah nggak masuk kemana? Ke kepala, paling ngambil di sorban doang ya. Itu pernah saya alami dulu waktu di At-Tahir tahun 85.
ketika saya di wisuda dan kawan-kawan kelempengan, dia palanya merotok sama bisul, mau nggak mau datang pakai sorban ya, wisuda ya, yang udah terakhir dia bungkus palanya, dipakein toga sakit ya. Sebab udah miar-miar, udah meteng-meteng palanya tuh bisul merotok. Jadi dia lain tuh sendiri ya, modelnya model Yasir Arafat ya. Sorbannya hitam burik rintik nah, hitam putih, dia bungkus aja udah palanya, toga dia nggak pakai, dengan bajunya aja udah celana ya. Itu gara-gara apa? Bisul nah, jadi boleh walaupun ngambil wudhu pakai apa? Pakai sorban, nggak dibuka karena apa? Ada uzur, boleh. Kalau nggak ada uzur, la ya juzu, nggak boleh. Nggak boleh. Tuh, menurut siapa itu? Inda Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Inda Abi Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, wa Malikun dan Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Itu dia 3 orang yang membolehkan kalau memang ada uzur ngambil wudu pakai apa? Pakai sorban, enggak dicopotin lagi sorbannya, boleh ya. Jadi 3 imam, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bagaimana imam yang satu ini? Wa qala Ahmad, wa qala Ahmad, dan berpendapat Imam Hambali ya. Ahmad artinya Imam Hambali. Apa kata Imam Hambali? Bijawazihi, boleh walaupun nggak ada uzur. Wah, gua mah pakai sorban aja lah, gua segen pakai apa buka, tuh, ngambil wudhu udah pakai aja, udah biarin basah, yang penting adem. Tuh. Ya. Itu pendapat Imam siapa? Imam Hambali. Tapi dengan syarat bisyarti ayyakuna tahtal anaki. Tapi syaratnya itu sorban ya, ngampleh dari mana? Dari pundak, ngampleh ke pundak sampai sini. Saya contohin. Sorbannya begini nih, ngambil air sembahyang, begini masih ngampleh dari pundak kemari, tuh, ambil air sembahyang, tepak, ya. Ini pendapat Imam apa? Imam Hambali. Kalau sorbannya enggak ngampleh, ujungnya ke bawah dari pundak, itu enggak apa? Enggak boleh. Kata siapa? Imam Hambali. Mesti ngampleh. Kalau enggak ngampleh enggak boleh. Dibang batas ini aja, leher, enggak boleh. Ya. Mesti ngampleh. Ada lagi orang sembahyang pakai sorban, sembahyang zuhur kayak, sembahyang Jumat kayak, sembahyang asar, maghrib, isya, subuh, pakai sorban. Kemudian sorban ujungnya dia sujudin, tapi dia pakai begini karena
panjang ngampleh, kemudian dia jatuh duluan, sorban kemari, giliran sujud diapain? Dia sujudin. Sah nggak sembahyangnya? Hah? Nggak sah, sebab nempel semua di tubuh kita. Nggak boleh, nggak sah ya. Coba kalau kita apain? Buka tuh, sujud, sah sembahyangnya. Kita apain? Sorban kita sujud, kita sujudin, sah. Tapi kalau memang ngampleh di mana, di pundak kita begini atau di kepala kita begini, itu sorban kita sujudin. Nah itu enggak sah sembahyangnya, alias batal. Makanya hati-hati pakai sorban, ya. Jangan dikejar ngampleh ke depan. Tuh caranya. Banyak itu terjadi. Dia kata sah aja, ya. Padahal enggak sah. Kenapa? Dia nggak tahu, karena ilmunya belum sampai. Terus apa lagi? Minha syai'un, minha dari sorban imamah, syai'un oleh sesuatu, menjadi fa'il. Jadi bagaimana kalau memang sorbannya itu ngampleh ke bawah, kita nggak buka kepala kita tuh sorban, itu apa? Ngambil air sembahyang tetap sah. Tapi kalau sorbannya sampai dilipet di leher, enggak ngeliwatin pundak, nah itu enggak sah sembahyangnya. Ambil air sembahyangnya, ya. Riwayatun wahidatun. Itu adalah satu riwayat yang dikeluarkan dari Imam Hambali, ya. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Malik sama Imam Syafi'i itu enggak boleh kalau enggak ada uzur. Tapi kalau ada uzur boleh, ya. Ngambil air sembahyang, kepalanya dibungkus saja, enggak dicopotin tuh apa sorbannya. Yang penting sorbannya lewat daripada ukuran pundak. Wa hal yustaratu ayyakuna qad lubsuha ala tuhrin anhu. Wa hal yustaratu, jadi mabnil majhul, gampangan bacanya. Apakah yang disyaratkan ayyakuna qad lubsuha, kalau sorban itu kita apain? Kita pakai ala tuhrin anhu. Apakah sorban itu masih suci? Apakah sorban itu ada najisnya? Nah, kita habis sembahyang Jumat, dah kita taruh di atas bangku itu sorban, kita sang-sangin di atas bangku. Apa? Sorban. Peci taruh di atas meja atau di atas lemari. Udah. Pas giliran kita mau sembahyang asar, tuh sorban kita pakai lagi. Kita periksa dulu apakah enggak ada ceceknya, apa ada tai ayamnya, abong ya, ke dalam rumah ayam pakai masuk. Tikus kadang-kadang berak, cecek kadang-kadang berak. Apakah kita tahu? Apakah kita periksa dulu sebelum kita pakai? Kan udah main sang-sangin aja, udah ke pundak, kepala, leher itu sorban. Nah, ya.
Jadi ditanya wahal yustaratu ayyakuna qad lubsuha ala tuhrin anhu. Setelah kita sudah selesai sembahyang, baru ketahuan ada tai apanya, ada tai tikusnya. Nah, kan sorban ada kembang-kembangnya, ada sarung mau tikus udah menempel, udah kering ya. Tuh, kalau sorban putih yang udah ketahuan dari jauh juga udah jelas. Ya kalau sorban yang begini, ya, sarung. Tahu-tahunya setelah kita selesai sembahyang, di sorban kita pakai ngantil aja, nemplok aja di leher, jungkang jungking kita bawa itu. Setelah ketahuannya habis kita sembahyang. Bagaimana sembahyang itu sah apa kagak? Pertanyaannya begitu. Bagaimana sembahyangnya? Nah, itu banyak yang terjadi ya. Begitu dimasangkutin lagi habis sembahyang Jumat, brak. Lah, kok ini sorban gua udah kering tai apanya? Tai tikus. Nah, tadi gua pakai sembahyang. Dia pikirin aja, dia mau nanya kemana, sembahyang gue sah apa kagak ya, sorban gue sangkutin aja di leher sembahyang. Hah? Nah, riwayatun, satu riwayat, wa in kanat maduratun la zawaba laha razuk abatun laha. Kalaulah memang tai tikus itu di sorban kita ya merupakan mudarat. Apa itu mudarat? Kita enggak tahu. Kita nggak tahu, kita sangkutin aja udah di leher, nggak ada rasa bau. Emang kita pakai minyak wangi sebagai Jumat, ya, pakai minyak wangi, jadi nggak bau itu tai apa tuh tikus di sorban. Ya. Kalau kita memang nggak tahu, kita udah selesai sembahyang baru tahu. La zu abatin laha ya, itu dianggap yukfa anhu, dimaaf tuh, dimaaf ya, kagak diomelin, dimaafin, yakni yaitu al lisamu lam yajuz al-mashu alaiha ya. Jadi bagaimana? Ya udah, kita mau cuci bagaimana? Kita udah kelar sembahyang ya. Kita pakai tadi ada tainya. Nah udah habis kelar sembahyang baru apain? Baru cuci. Berarti kan kita udah tahu kalau kita pakai lagi itu apa sembahyang kita enggak sah, karena nembrok di mana? Di badan kita melalui sorban ya. Jadi yukfa anhu la zahu abah ya, yakni al-lisamu, yakni dimaaf ya, yukfa anhu lam yajuz al-masuk. Jadi misalnya ini lam yajuz anhu, kita udah pakai dari rumah itu sorban, tahu-tahu baru dapat satu rakaat ya, satu rakaat
baru ketahuan itu. Kita sembahyang Jumat kan 2 rakaat, 1 rakaat baru ketahuan sorban kita ada apanya, ada tai, ada tikus. Tahuannya bagaimana? Begitu kita lagi apa? Sedekap, baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita begini ya. Kalau sembahyang jangan begini ya. Kita lihatin ke arah tempat kita tempat sujud. Kalau Imam Syafi'i ya. Kalau imam yang lain boleh deh bundangak kek ya. Burung lengsok kek. Baru sendeng kek ya. Kakinya pincang kayak sebelah atau miring kayak ya. Itu imam yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i berdiri dengan tegak, nggak boleh melengsok begini tuh. Jadi juga yang jadi imam nggak budak, nggak picak, nggak jereng ya. Nggak apa lagi, nggak sendeng. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Hanafi boleh dia udah kempes kayak sebelah kakinya, jadinya apa? Kurang jejak gitu. Ada yang kakinya berdirinya begini kakinya ya. Bukannya lempeng ke sono begini nyamping nah, ya. Kurang afdal Imam Syafi'i itu. Lalu kalau imam-imam yang lain apa? Boleh. Makanya saya katakan jangan mengaku gua mah sembahyang gua asli Imam Syafi'i yang gua anut. Nggak tahu aja buat dirinya bagaimana. Pantatnya ada di belah belor ya, badannya ada belah kidul. Mengok begini dirinya nih. Gomelin itu kesel itu Imam Syafi'i. Ngapain lu jadi imam? Emang nggak ada yang lain? Tuh kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki bodoh amatan. Yang penting dia sembahyang. Tuh. Jadi ada gunanya juga kalau begitu ya. Kepakai juga jadinya. Tuh. Jadi saya katakan jangan mengaku imam satu aja yang kita pakai waktu sembahyang ya. Kadang-kadang kita toh lupa ya, cara berdiri yang benar gimana, cara takbir berapa kali bagaimana ya. Ada setiap bangun dari sujud, bangun dari ruku, bangun dari i'tidal, angkat tangan terus. Apa yang dikata apa yang dikata getol. Jadi itu masing-masing imam itu dipakai semua ya. Padahal mengakui dirinya bahwa dia bermazhab kepada Syafi'i doang, tapi ternyata dalam pelaksanaan itu apa? Dia pakai semua ya. Dia pakai semua. Iya, tanpa disadari. Itu pentingnya kita apa? Mempelajari kitab ini. Tuh. Wa anhu fi masil mar'ati ala qana'iha al-mustadiru tahta halqiha. Nah ini bagi perempuan. Apa yang tertulis di dalam kitab ini bagi perempuan, bagi wanita? Fi mas'il mar'ati, artinya jangan menyapu perempuan. Nah,
Emang perempuan tukang nyapu, di jalanan dia sapuin. Nah, ini bimas ilmarati artinya al-wudu. Ketika seorang wanita baik masih muda maupun udah nenek-nenek, dia ngambil wudu ala qanaiha al-mustadiru tahta halqiha. Ya, dia berwudu misalnya di keran atau di gombangan, sama jongkok atau berdiri boleh. Tahta halqiha itu padasan, tinggian padasan, keran, tinggian keran sama nenek-nenek. Jadi ngambil wudunya bagaimana? Berdiri apa jongkok? Keran lewatin dia, lewatin pala dia. Abang dia jongkok begini. Nah, jadi tetap begini. Kerannya di atas, kecuali keran di dadah dia. Nah, itu kita apa? Dia jongkok. Masalahnya bagaimana? Tahta halqiha. Ya. Jadi ngeliwatin apa? Ngeliwatin batas leher dia. Kepala masih tinggian keran. Ya. Jadi nggak usah jongkok, tetap berdiri. Ya. Perempuan sunahnya. Kalau memang dia jongkok, bagaimana? Batal apa kagak air sembahyangnya? Tetap sah. Cuma apa? Su'ul adab. Jadi kalau perempuan beda sama laki. Kalau perempuan begitu dia nunduk, nah apanya namanya? Buah dadanya kan kelihatan walaupun pakai apa? Pakai baju, ya, kelihatan dadahnya. Nah, itu kalau di mana? Di tempat-tempat umum, ya. Tempat-tempat umum. Makanya dipisahin kalau di tempat-tempat umum, ini wudu buat laki-laki, ini wudu buat perempuan. Ya, jadi masing-masing ada tempatnya, jangan sampai nyampur. Itu bagus juga ya, di mana di pinggir-pinggir jalan jadi dipisahin, nggak dicampur aduk sama apa, sama laki, perempuan ya, gitu. Jadi bagaimana itu, walaupun ada yang apa, ada yang naksir misalnya, aduh perempuan lagi beres sembahyang, lagi jongkok, karena ada laki keder masuk ke garangan perempuan tempat wudhu, wah dia nyamber aja udah, kan kelihatan, jadi timbul hawa nafsu. Nah, maka disitulah wudhunya enggak apa, sah enggak? Ada orang nenek-nenek ngambil air sembahyang, kemudian ada aki-aki ngambil air sembahyang di situ juga satu tempat, timbul sir itu aki-aki, ini masalah namanya ya. Bagaimana tentang wudhunya, keabdolan wudhunya? Sah apakah enggak? Menurut imam siapa? Menurut Imam Syafi'i, apa Maliki, apa Hanafi, apa Hambali? Nah, kan kita kalau lagi jalan kemana, lagi ziarah, lagi piknik, ya kadang-kadang nyampur ngambil wudhu sama perempuan. Nah, kata pengaji Madinah, pakai Imam Hambali. Gua mah nafsu kayak, gua mah kagak kayak, yang penting gua ngambil air semua ya. Nah,
Kalau menurut Imam Hanafi lebih kejam daripada Imam Maliki. Kalau udah ngambil wudhu masih aja tegang gara-gara ngeliat nenek buah dadanya kelihatan ngambil wudhu, sampai sembahyang kita ngikutin nafsu kita masih tegang. Kalau memang nafsu masih tegang, sembahyang jangan sembahyang dulu, tuh kata Imam Hanafi. Kalau masih tegang, hukumnya enggak apa? Enggak sah sembahyangnya. Ya. Enggak sah. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Tetap begitu juga. Kalau memang masih kenceng, enggak sah sembahyangnya. Ademin dulu, walaupun ketinggalan jamaah, ademin dulu. Ibarat motor habis kita pakai panas, ademin dulu, baru masukin ke dalam rumah. Tuh caranya. Jangan langsung diapain. Wah, gua paksa ayah biar bodo amatan. Enggak khusyuk sembahyang kita, ya, enggak khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Ada ganjelan di tubuh kita, terbayang-bayang, kelihatan dalam pandangan mata. Jadi yang lebih enak diapain? Diademin dulu, biarin sembahyang jamaah ada kelar, biarin tergo sendiri aja dah menparin. Yang penting afdol. Itu caranya ya, jangan langsung dikerjain, udah bodo amatan dah ya. Istirahat dulu, ngadem dulu, ngirup kopi tuh, kan pikiran jadinya tenang ya, tenang. Teh dulu ya. Jangan langsung jalan aja buat berebut ya, berebut tuh. Riwayatani, itu terdapat dua riwayat. Wal masnunu fir ra'si inda Abi Hanifah wa Malikin wa Ahmada. Yang disunahkan di dalam membasuh kepala menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ambali, mas'atan wahidatan, cukup satu kali ya. Jadi begini, udah jangan sampai 3 kali ya. Itu menurut Imam Hanafi ya. Imam Malik, Imam Ahmad, 1 kali dia cuman, enggak pakai 3 kali. Wa inda Syafi'i salasa mashatin. Nah, kalau pendapatnya Imam Syafi'i wajib tiga kali usap, 3 kali, baik itu tangan, muka sampai ke kaki, 3 kali. Pendapatnya Imam Syafi'i. Boleh 1 kali aja, boleh. Kita pakai Imam Malik, Imam Hanafi. Kita mau ke pemijahan, mau ke Borobudur, masjid masih jauh, musola nggak ada, kita di tengah-tengah bawa pohon makan, mau sembahyang jauh,
sedangkan waktu udah hampir cekak. Bayang zohor, gimana ini ya? Ada air aqua satu botol cekak lagi, bukan yang paling gede. Satu botol tanggung. Kita ngambil wudhu di air botol itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Siapa yang kita keluarkan? Imam Malik. Gua pakai Malik aja dah. Kalau pakai Syafi'i kurang ini, 3 kali basuh kurang. Kemana lagi gua? Irok nyampe di tangan, gua beli warung dulu. Nah kalau gua kentut, batal lagi semua. Makanya bagaimana? Dia pakai Imam Malik, air sebotol cukup. Muka dia basuh sekali, tangan sekali, terus sapu kepala sekali, terus kuping kalau dia mau basuh sekali, terus kaki sekali. Cukup itu sebotol cekak ya, cukup. Cuman sekali. Kalau pakai 3 kali nggak cukup ya. Makanya akal pikir keluar. Nah, ini senjata ampuh nih keluar. Gua pakai Malik aja dah tuh ya. Tuh ada gunanya ya. Ada gunanya ya, jadi air sedikit supaya cukup kelar, sah kita untuk melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi cari yang gampang, jangan yang susah-susah. Itu caranya. Ngapain cari yang susah-susah? Yang gampang-gampang aja udah. Baik kita beli, ada di sono, kalau kagak habis tuh waktu udah. Tuh ya. Tuh tata cara mempraktekkan dalam ilmu yang terkandung di kitab ini ya. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.